Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kori Asparisama. Di sini saya akan mendongengkan sebuah dongeng yang berjudul Pemilik Toko yang Baik Hati. Selamat menonton. Di sebuah pemukiman yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis kecil yang tinggal bersama dengan ibu serta ayahnya. Setiap hari, ia dan ibunya pergi berjualan ke salah satu sekolah yang berada di dalam kota. Ia membantu ibunya dengan membawakan keranjang yang berisikan gorengan serta jualan lainnya. Saat ia dan ibunya sedang berjalan menuju sekolah, tiba-tiba turunlah hujan. Yang awalnya hanya turun setitik demi setitik, lama-kelamaan hujan mulai turun menjadi deras. Pada akhirnya, karena hujannya semakin deras, ia dan ibunya memutuskan untuk pergi berteduh di salah satu ruko yang entah milik siapa. "Ibu, bagaimana ini? Hujan sepertinya akan lama reda, bahkan jualan kita belum terjual satupun," ujar gadis kecil tersebut dilanda gelisah. Mendengar ucapan sang anak, ibu hanya menjawab dengan senyum menenangkan. Sudah hampir 2 jam mereka berdua meneduh di depan ruko. Akan tetapi, hujan belum saja memberikan pertanda akan reda. Gadis kecil yang sejak tadi dilanda gelisah, kini sedang terbaring di pangkuan sang ibu. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruko yang sepertinya akan dibuka. Menyadari hal tersebut, ibu langsung saja membangunkan sang anak. Akan tetapi, gadis kecil tersebut tetap saja tertidur, sama sekali tidak terusik. Sampai pada akhirnya, ruko pun terbuka. Kemudian, keluarlah wanita parubaya dari dalam ruko tersebut. Ketika keluar, wanita parubaya itu pun merasa terkejut karena melihat ada seorang ibu dan juga sang anaknya yang sedang tertidur di depan rukonya. Menyadari keterkejutan sang pemilik ruko, ibu lantas saja berkata, "Nyonya, maafkan saya karena telah berteduh di depan ruko Anda, sehingga membuat depan ruko Anda menjadi kotor. Saya dan anak saya akan secepatnya pergi. Sekali lagi, maafkan saya, Nyonya," ujar sang ibu kepada pemilik ruko tersebut. Mendengar suara sang ibu yang sepertinya sedang berbicara kepada seseorang, gadis kecil tersebut akhirnya terbangun dari tidurnya. "Ibu, ada apa? Apakah hujan sudah mereda, Bu?" tanya gadis kecil tersebut ketika sudah sepenuhnya terbangun dari tidurnya. Ia sepertinya belum menyadari akan keadaan sang pemilik toko. "Hujan belum reda, Nak, akan tetapi hari sudah semakin siang," jawab sang pemilik toko kepada gadis kecil tersebut. Yang mana membuat gadis kecil tersebut terkejut karena baru menyadari akan kehadiran orang lain. "Bu, siapa ibu-ibu tersebut?" tanya gadis kecil tersebut kepada sang ibu dengan nada pelan. Tetapi pemilik toko tersebut masih mendengar pertanyaan gadis kecil tersebut. "Hai Nak, kemarilah," ujar sang pemilik toko kepada gadis kecil tersebut. Akan tapi anak itu tidak sama sekali beranjak dari tempatnya. Sampai sang ibu menyuruhnya untuk menghampiri sang pemilik toko, barulah anak itu beranjak dan menghampiri sang pemilik toko. "Siapa namamu?" tanya pemilik toko kepada gadis kecil tersebut yang sudah berdiri di hadapannya. "Najma, Bu," jawab gadis kecil tersebut dengan nada pelan. "Nama yang bagus. Berapa umurmu?" tanya pemilik toko tersebut kembali. "Umur Najma 10 tahun, Bu." "Itu berarti sekarang kamu kelas 5 SD ya?" "Iya, tetapi Najma tidak bersekolah, Bu," jawab gadis kecil tersebut dengan suara yang serak. Mendengar perkataan gadis kecil itu, sontak saja pemilik toko tersebut merasa terkejut. Lalu kemudian menatap ibu dari gadis kecil tersebut. "Najma berhenti sekolah saat ia duduk di bangku kelas 3. Saya dan suami saya tidak pernah meminta Najma untuk berhenti sekolah. Akan tetapi, Najma sendiri yang menginginkan hal tersebut. Waktu saya tanya kenapa ia berhenti sekolah, dia berkata sekolah itu melelahkan. Awalnya saya merasa marah. Akan tetapi, wali kelas Najma memberitahukan kepada saya dan juga suami saya tentang alasan Najma berhenti sekolah. Saya yang awalnya merasa marah
Ketika mengetahui alasannya, langsung saja merasa sedih dan juga merasa bersalah. Pasalnya, Najma berhenti sekolah karena tidak ingin membuat saya dan juga suami saya kesusahan karena harus membiayakan sekolah dia, ujar ibu dengan jelas. Pemilik toko yang mendengar penjelasan itu langsung saja merasa prihatin dan juga terharu karena tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang berada di hadapannya ini ternyata memiliki pemikiran yang dewasa. Najma, apakah Najma ingin bersekolah? Tanya pemilik toko tersebut. Tidak, Najma ingin membantu ibu berjualan keliling saja, jawab gadis kecil itu dengan nada ragu. Mendengar keraguan Najma, pemilik toko itu pun tersenyum kecil. Kemudian bertanya kepada sang ibu dari gadis kecil itu, apa pekerjaan suami kamu? Suami saya kerja serabutan, Nyonya, jawab ibu. Kebetulan saya dan juga suami saya sedang mencari karyawan untuk menjaga toko ini dan pembantu di rumah saya. Kalau ibu dan suami ibu berkenan, besok boleh mulai bekerja di sini. Gajinya memang tidak seberapa, akan tetapi saya rasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga ibu dan menyekolahkan Najma kembali, ujar sang pemilik toko tersebut kepada sang ibu. Mendengar hal tersebut, ibu langsung saja menyetujui hal itu. Saya dan suami saya mau, Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Saya tidak tahu harus berkata apa, serta memberikan apa, selain ucapan terima kasih atas apa yang Nyonya lakukan, ujar sang ibu, kemudian langsung bersujud syukur karena telah mendapatkan pekerjaan. Melihat reaksi sang ibu, pemilik toko pun berkata, tidak perlu memberikan apapun kepada saya, karena saya benar-benar ikhlas menolong kalian. Terlebih lagi, saya merasa bangga karena kalian dapat mendidik anak kalian sehingga menjadi gadis kecil yang berpikiran dewasa seperti Najma ini. Dari situlah kedua orang tua Najma pada akhirnya memiliki pekerjaan. Ayah Najma yang menjadi karyawan toko, serta ibu Najma yang menjadi pembantu di rumah pemilik toko serta suaminya. Najma juga bisa kembali bersekolah seperti dahulu. Itu semua berkat kemurahan hati sang pemilik toko dan juga suaminya, sehingga keluarga Najma tidak lagi kesusahan. Maka dari itu, Najma serta kedua orang tuanya akan selalu mengingat kebaikan dari sang pemilik toko dan juga suaminya, sampai suatu saat nanti mereka dapat membalas kebaikan dari sang pemilik toko dan juga suaminya. Nah, mungkin itu saja mendongeng dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.